Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulistianingsih dari kelas Teknik Informatika J dengan NIM 120501266567. Di video kali ini saya akan melakukan uji signifikansi data penelitian tindakan kelas dan uji Kolmogorov-Smirnov test. Dan data ini saya dapatkan dari laporan akhir penelitian tindakan kelas yang ini dan datanya saya dapatkan dari ini halaman 50 sampai 51 perbandingan nilai ulangan harian siswa siklus 1 dan 2. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah yang ini, mengcopy nilai siklus 1 atau X ini, Ctrl J, mengkopinya dan kita pastekan ke nilai pretest yang di sini. Setelah itu, di sini data pretest ini masih acak. Hal yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan. Pertama kita blok semua data, kemudian kita pilih pada menu data, kita urutkan, kita pilih yang ini A, Z, kemudian kita pilih continue with the current selection, terus sort. Dan di sini telah terdapat data yang telah diurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya yaitu FCUM. FCUM ini merupakan probabilitas munculnya data ini. Yang pertama kita buat angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sampai data yang terakhir, yaitu data 28. Selanjutnya, yaitu kita mencari nilai Fs atau peluang. Peluang ini memiliki rumus yaitu sama dengan kita bagi data yang pertama dibagi dengan data yang terakhir, yaitu ini. Karena kita akan membaginya dengan sel yang sama, maka di sini kita ikat dengan simbol dolar. Kemudian enter. Kemudian kita tarik dari data yang pertama hingga data yang terakhir dan akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Baiklah, sebelum kita lanjut ke ZI, kita di sini mencari rata-rata terlebih dahulu. Rumus rata-rata adalah sama dengan average. Kita tab, kita sorot dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Rumusnya adalah sama dengan STDEV. Buka kurung, sorot dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya adalah kita mencari nilai ZI. ZI adalah rumusnya sama dengan nilai pretest, buka kurung dulu. Nilai pretest
dikurang nilai rata-rata, kemudian tutup kurung, dibagi nilai standar deviasi. Karena kita akan mengambilnya agar tidak berulang, dan kita mengambilnya nilai sel yang sama, maka di sini kita ikat dengan menggunakan simbol dolar. Di sini juga. Kemudian enter. Selanjutnya kita tarik sampai data yang terakhir dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita mencari nilai FTZI. Ini memiliki rumus tersendiri pada Microsoft Excel, yaitu sama dengan buka kurung nilai Z, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik, maka akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya nilai Fs dikurang Ft sama dengan nilai Fs dikurang nilai Ft, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik dari data yang pertama hingga data yang terakhir, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Baiklah, berikutnya yaitu mencari nilai D hitung. Nilai D hitung ini memiliki rumus, yaitu sama dengan max ditetap. Di sini ada perintah number 1, number 2, yaitu artinya kita tarik dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya yaitu nilai K-tabel. Nilai K-tabel ini kita dapatkan dari tabel ini, tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita telah mendapatkan nilai D hitungnya, dan nilai K-tabelnya kita ambil yang alfa 0,05, karena di sini kita memiliki 28 data, maka kita lepaskan 1, dan pada data tabel nilai kritis ini kita ambil data yang ke-27, maka yang kita ambil yaitu adalah yang ini, 0,254. Baiklah, di sini dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai D yaitu 0,14448627, dan nilai K yaitu 0,254. Dari kesimpulan hasil ini, maka keterangannya adalah maka H0 diterima dan H1 ditolak. Baiklah, selanjutnya kita kembali karena uji Kolmogorov-Smirnov ini telah selesai, kita kembali ke uji signifikansi data penelitian tindakan kelas,
Di sini kita akan mencari y dikurang x atau d dikurang md atau xd, dan xd kuadrat. Kemudian kita juga mencari nilai t hitung dan t tabelnya, dan mencari nilai rata-rata dan jumlah, dan menarik kesimpulan dari apa yang telah kita cari. Baiklah, di sini pada uji signifikansi data penelitian tindakan kelas ini sama halnya dengan pada data uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita mengurutkan data yang pertama dan data X dan Y juga. Pertama kita lakukan yaitu kita blok data ini, kemudian kita pilih yang ini sort, kemudian kita hilangkan centang my data has headers, kemudian kita pilih sort by column B. Kemudian di sini kita mengurutkan pada kolom X saja, karena nantinya pada kolom Y dia akan mengikut urutan data pada kolom X. Baiklah, kemudian kita tekan OK. Di sini datanya dari data yang terkecil hingga data yang terbesar telah diurutkan. Selanjutnya kita mencari nilai D, yaitu sama dengan Y dikurang X. Y dikurang X. Kemudian enter. Selanjutnya kita tarik. Dan di sini kita akan mencari nilai XD, dan di sini membutuhkan yang namanya MD. MD itu adalah rata-rata. Rata-rata sama dengan yang tadi, rumusnya yaitu sama dengan average. Kemudian kita tarik dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita kembali ke sini, yaitu rumusnya sama dengan D dikurang MD. MD yaitu yang ini. Karena kita mengurangi dengan sel yang sama, maka di sini kita ikat menggunakan simbol dolar. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tarik dan akan mendapatkan hasilnya. Berikutnya yaitu nilai XD kuadrat. Nilai XD kuadrat yaitu sama dengan XD pangkat 2. Kemudian enter. Kemudian kita tarik. Dan akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya yaitu nilai jumlah. Nilai jumlah di sini nilai jumlah kita mempunyai rumus seperti video-video sebelumnya, yaitu sama dengan sum tetap. Kemudian kita tarik dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita mencari nilai T hitung. Rumus T hitung adalah sama dengan ini MD, yang ini. Kemudian kita bagi. Di sini ada akar, yaitu SQRT. Kemudian sigma dari XD kuadrat. Di sini salah. Sebenarnya ini adalah XD kuadrat, nanti kita ganti. Berarti yang ini. Kemudian kita bagi
N ini adalah jumlah data. Jumlah datanya adalah 28. Buka kurung dulu. Kemudian kita kali N 28 dikurang 1 tutup kurung, enter. Yes. Maka akan mendapatkan nilai T hitung seperti berikut ini. Kita ubah rumus ini karena terdapat kesalahan. XD. Oke, selanjutnya itu T-table. T-table, di sini kita menggunakan tabel seperti uji Kolmogorov-Smirnov tadi. Di sini kita menggunakan tabel titik presentasi distribusi T. Karena di sini kita menggunakan dua data, yaitu X dan Y, dan jumlah datanya yaitu 28, maka kita lepaskan dua data, maka data yang kita ambil adalah data yang ke-26, yang di sini, pada titik 0,050. Yaitu yang ini. Ini. Baiklah, dari ini dapat kita tarik kesimpulan, yaitu dari kriteria ini, terima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Di sini dapat kita lihat bahwa T hitungnya lebih besar dari T tabel. Maka berdasarkan hipotesis, kalau H1 diterima, maka terdapat perbedaan rata-rata pada siklus 1 dan siklus 2. Baiklah, dari sini dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu terima H1 tolak H0. Baiklah, untuk uji signifikansi data ini, pada Microsoft Excel dia bisa dihitung secara otomatis, yaitu di sini kita pilih menu data, kemudian kita pilih data analis. Data analis. Kemudian kita pilih Pirate to sample for means. Kita oke-kan. Kemudian variabel one rank. Di sini kita pilih siklus X, siklus 1 atau X. Kita tarik dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Kemudian variabel rank 2. Di sini kita pilih siklus 2 atau Y. Kemudian kita tarik juga semua datanya. Kemudian pada new worksheet fly, di sini kita tulis signifikan. Kemudian kita tekan OK. Maka di sini dia terdapat jawabannya seperti yang kita cari tadi. Agar lebih mudah, kita gandengkan saja. Ctrl C. Kita gandengkan. Di sini dapat kita lihat bahwa nilainya tidak jauh berbeda. Yang membedakan cuman di sini ada tanda min dan di sini tidak ada tanda min. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.